Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita muzakarah ngaji tentang gimana sih adabnya seorang penghafal Al-Qur'an, adabnya seorang yang membaca Al-Qur'an, sehingga dia ketika baca Al-Qur'an, ketika menghafal Al-Qur'an itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ini menyusun kitab, yaitu kitab At-Tibyan. Selalu tak ulang biar masuk di dalam hati. Supaya apa? Kata beliau, di zaman beliau itu banyak orang hafid Al-Quran. Jadi umumnya di zamannya beliau itu semua belajar Al-Quran. Nah, mungkin hari ini orang yang belajar Al-Quran luar biasa. Udah bisa mondok di tempat penghafal Al-Quran, itu luar biasa. Tapi di zamannya Syekh Nawawi rahimahullah ta'ala udah keseringan, maksudnya udah menyeluruh orang yang belajar Al-Quran, belajar ilmu, sehingga adat itu mulai ditinggalin. Nah, karena udah terbiasa dengan ilmu sehingga adat itu ditinggalkan. Makanya beliau menyusun salah satu kitab, bagaimana sih adabnya seorang itu untuk supaya ketika membaca Al-Quran, ketika menghafal Al-Quran, itu adabnya kepada Al-Quran itu betul-betul adab, sehingga membaca Al-Quran itu diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. An Hudzaifah al-Mar'ashi rahimahullah ta'ala, diriwayatkan dari Hudzaifah rahimahullah ta'ala, qala, beliau berkata, al-ikhlasu, adapun ikhlas, istawa'u af'alil abdi, sama saja perbuatannya seorang hamba, fil zahiri, pada perkara yang nampak, wal batin, dan perkara yang tidak nampak. Jadi maksudnya apa? Ikhlas itu apa? Jadi perbuatan hatinya, perbuatan amalnya itu sama aja. Ketika dia jujur, maka hatinya juga jujur. Terkadang orang itu kelihatannya baik, tapi hatinya musuh. Orang yang ikhlas apa? Memang hatinya baik, tingkah lakunya juga baik. Ada orang katakan, oh, yang penting hatinya baik, Ustaz, gak apa-apa zahirnya buruk. Bukan seperti itu. Kata Al-Hudzaifah, ikhlas apa? Sama saja, istawa af'alul abdi, perbuatannya itu sama antara batin dengan zahirnya. Kalau dia jujur, hatinya harus jujur. Wa ana zannuni, diriwayatkan dari Zunnun rahimahullah ta'ala, qala, Zunnun berkata, salasun, ada 3 perkara, min alamatil ikhlasi, dari tanda-tandanya keikhlasan. Jadi kata beliau, ada 3 tanda bagaimana seseorang itu dikatakan ikhlas. Istawa'ul madhi, yang pertama itu sama ketika dia dipuji, wal dhammi, sama keadaannya ketika dia dihina, minal amati, dari pujian dan hinaan yang umum. Bukan hinaan atau pujian yang menyangkut martabatnya, tapi keadaan hatinya itu, keadaan hatinya gimana? Ketika dia dipuji sama saja, ketika dia dihina sama saja. Dia tak terpengaruh, oh ini karena harga diri saya sehingga dia marah. Enggak, dia dipuji, dia dihina sama saja. Tapi ketika yang dihina agama baru marah. Oh, kalau memang agama yang tidak baru, angkat senjata. Tapi kalau dirinya pribadi yang dihina, diri pribadi yang dipuji, dia sama saja. Tidak terpengaruh dengan pujian, tidak terpengaruh dengan hinaan. Wa nisyani ru'yatil amal, dan dia lupa dan dia tidak ingat memandang amalnya, fil a'mali, dalam amal-amalnya. Jadi ketika dia beramal, dia akan lupa, oh ternyata saya sudah sedekah kemarin 500.000, saya sudah sedekah 100.000. Dia lupa amalnya, dia enggak pernah mengungkit amalnya. Yang kedua, kata Zunnun, ada tiga tandanya alamat ikhlas. Yang pertama itu sama keadaannya ketika dipuji, ketika dihina. Yang kedua, dia lupa amal yang sudah dibuat itu apa saja. Dia enggak hitung-hitung. Wabtida'i thawabil a'mali, dan
Dia mencari pahala dalam amalnya fil akhirati, semata-mata untuk mencari akhirat. Jadi ketika dia beramal kebaikan semata-mata apa? Memang untuk cari kehidupan akhirat, cari pahala akhirat. Kadang-kadang kita mencampur adukan antara niat akhirat dengan dunia kita. Oh, saya beramal agama sedekah, di samping itu supaya orang kenal juga sedekah saya. Enggak, itu namanya syirik. Mencampur adukan antara hak dengan batil, enggak boleh. Dan alamat ikhlas itu ini, dia semata-mata ketika dia berbuat amal, ketika dia ibadah, ketika dia sedekah, apakah bentuknya sedekah, apakah bentuknya ibadah-ibadah zahir, dia tetap mencari pahala untuk kehidupan akhirat. Wa an Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, tarkul amali, meninggalkan amal, li ajalin nasi, karena manusia, riyaun adalah riya. Kata beliau, meninggalkan amal ibadah karena takut disanjung manusia, takut dicaci manusia, itu adalah riya. Kenapa? Perkara amal itu perkara yang wajib kan, perkara yang seseorang itu membuat Allah ridho kepadanya. Terus dia tidak mau amal karena takut dilihat-lihat sama manusia. Riyaun itulah riya sebenarnya. Orang tidak mau sholat sunnah, Ustaz, takut riya nanti terlalu banyak sholat sunnah. Itulah riya. Kenapa? Dia ninggalin amal karena takut dibilang oleh orang lain. Takut dibilang riya oleh orang lain. Malah itulah yang riya. Jadi jangan ketika ada amal ibadah kalian tinggalin. Bahkan itu kata Al-Fudail Ibnu Iyad, itu adalah dia. Wal amalu li ajalin nas, dan beramal karena mengharap keridoannya manusia, syirkun adalah syirik. Kenapa? Dia mencampur adukan antara amal ibadah dengan mau dilihat oleh manusia. Oh, saya sholat misalnya, saya seorang hafiz Al-Quran, sholat 30 juz. Saya sengaja sholat sunnah pakai 1 juz 2 juz. Dia amal betul karena Allah, tapi mencampur adukan supaya dilihat manusia. Syirik adalah syirik kata beliau. Amal karena ingin dipuji manusia, ingin dilihat manusia, ingin disanjung manusia, syirik adalah syirik. Wal ikhlasu, sedangkan ikhlas, ayyu'afikallahu, Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkanmu min kuman, dari kebaikan. Dari apa tadi? Dari perbuatan riya dan perbuatan syirik. Itulah ikhlas kata beliau. Beliau katakan ikhlas apa? Allah selamatkan dia dari sifat ingin riya dan sifat syirik. Itulah ikhlas. Wa an Suhail al-Tastadiri rahimahullahu ta'ala qala, nazaral aqyasu, pandangannya orang yang cerdas, fi tafsiril ikhlasi, dalam menafsiri keikhlasan. Walam yajidu, dan mereka tidak menemukan ghairu dzalika, selain itu. Maksudnya apa? Orang yang cerdas, apa yang dipikir itu bagaimana ketika amal itu bisa ikhlas. Oh, apakah amal ibadahku ini udah betul-betul karena Allah atau bukan? Itu orang yang cerdas. Tapi selain daripada itu, pasti yang dipikirkan bagaimana saya bisa disanjung manusia, bagaimana supaya bisa dipuji manusia. Sedangkan kata beliau, orang yang cerdas apa? Yang dipikirkan ketika amal, ketika berbuat sesuatu, yang dipikirkan apa? Ini udah ikhlas belum atau enggak? Gitu. Antakuna harakatuhu, bahwasanya gerak-geriknya, wa sukunuhu, dan diamnya, fi sirrihi wa alaniyatihi, dalam sembunyi-sembunyi, wa alaniyatihi, dan terang-terangan, Allah Ta'ala wahdahu, sama saja. Ketika dia sembunyi-sembunyi, ketika dia terang-terangan, apa? Dia bergerak, maksudnya dia berbuat sesuatu, dia diam, dia bergerak, maksudnya dia beramal itu memang semata-mata untuk mencari keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Wala yumazijuhu, dan tidak mencampuri syai'un, sesuatu, la nafsun, pada jiwa, wala hawa, wala dunia, dan tidak ada campur aduk antara sesuatu
memang karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan wala dunia, bukan karena dunia. Wa As-Subri rahimahullahu taala, diriwayatkan dari Imam As-Subri rahimahullahu taala, qala, beliau berkata, la ta'mal, janganlah kamu beramal linnasi, karena manusia, syai'an, sedikit pun. Jadi teguran, janganlah beramal ketika di hadapannya manusia untuk mencari sesuatu dari manusia. Wala tatruk lahum syai'an, dan janganlah ketika kalian meninggalkan manusia itu untuk mencari sesuatu. Wala tughatta, dan jangan tutupi lahum syai'an, sesuatu kepada manusia. Wala takshifu lahum syai'an, dan jangan membuka kepada kepada manusia itu pun sesuatu. Ini bukti daripada ikhlasnya seseorang ketika dia beramal memang enggak ada sesuatu yang dicari di hadapan manusia. Ketika enggak beramal, dia enggak mengharap apa-apa dari manusia. Begitu. Wa Qushairi, dan diriwayatkan dari Imam Qushairi, qala, beliau berkata, afdalus shadaqah istawa sirri wal alaniyah, paling utamanya sedekah apa? Istawa sirri, sama saja ketika dia sedekah dalam keadaan sembunyi, wa alaniyati, dan dalam keadaan terang-terangan. Jadi ketika dia sedekah, enggak pikir, oh ini lagi banyak-banyaknya orang, oh saya sengaja sedekah banyak deh, supaya dilihat sama manusia. Kalau sembunyi-sembunyi, sengaja sedikit-sedikit. Atau dalam amal ibadah, oh ketika sholat sunnah pas banyak-banyaknya orang, saya mau sholat sunnah 20 rakaat. Ketika di kamar, ketika di rumah sendiri, 2 rakaat pun enggak bisa. Kenapa? Karena dia beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang paling utama? Dia beramal di antaranya sedekah ketika tidak ada manusia, ketika ada manusia sama ada perbuatannya. Tetap dia ketika memang cari keridhaannya Allah Subhanahu wa taala, 20 rakaat ketika terang-terangan, 20 rakaat juga ketika tidak ada manusia. Wa an Harith al-Mahasibi rahimahullah, diriwayatkan dari Al-Harith al-Mahasibi rahimahullah taala, qala as-sadiqu huwa alladhi la yubali wa huwa al-kharaja an kulli qadri lahul qulubul khalaiqi min ajli salahil qalbi. As-sadiqu, adapun orang yang sidik, orang yang terpercaya, huwa alladhi, adalah orang la yubalu, yang tidak memperoleh, yang tidak mendapatkan walau kharaja an kulli qadri lahu, walaupun keluar dari setiap ukuran baginya, fi qulubil khalaiq, dari hati-hatinya makhluk, min ajli salahil qalbi, karena memperbaiki hatinya. Wala yajibu itla'un nas, dan tidak wajib itla'un nas, menampakkan kepada manusia ala mataqil dzikri min husnil amali. Wala yakrahu itla'un nas, dan tidak menyukai itla'un nas, dia tidak menyukai itla'un nas, menampakkan kepada manusia ala say min amalihi. Fa inna karahiyatahu, karena sesungguhnya kebenciannya, lidzalika dalilun, adalah tanda ala annahu, bahwasanya dia yuhibbuz ziyada indahu wa laysa hadza min akhlaqis sadiqin. Maksudnya apa? Adapun alamatnya maksudnya apa? Tandanya orang yang betul-betul jujur, orang-orang yang betul terpercaya apa? Tidak ada sesuatu yang dicari di hadapannya manusia. Memang ketika dia amal, memang betul-betul hatinya itu baik. Maksudnya tidak menampakkan perbuatannya itu ketika ada di manusia, dan tidak menunjukkan ketidaksukaannya ketika tidak ada manusia. Inilah tanda-tandanya orang yang shadiq, orang yang terpercaya. Maka ketika orang baca Al-Quran, ketika orang menghafal Al-Quran, itu kita jauhi perbuatan-perbuatan yang dapat menjauhkan kita dari keikhlasan. Sehingga kita ngaji, ketika ngaji zahirnya kita menghafal di sini, baca Al-Quran, meskipun sulit masuk di dalam pikiran, di dalam hati, tapi karena betul ikhlas karena Allah, itu berpahala kan. Tapi orang-orang ngaji,
udah setengah mati ngaji di pondok, nggak ikhlas lagi, memang mau dibilang hafid Al-Quran yang gitu. Tapi kita ngaji di sini, kita menghafal Al-Quran memang cari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalian itu meskipun nggak tembus 30 juz, itu udah cukup untuk dapat ridhonya Allah Taala. Tapi ketika kalian beramal, ketika kalian ngaji menghafal Al-Quran bukan karena Allah Taala, zahirnya kalian selesai, tapi kalian selesai nggak dapat ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang yang dapat ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala itu udah aman kan? Orang itu kalau udah diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu udah aman. Maksudnya aman ketika dia berbuat sesuatu itu semuanya Allah ridho. Makanya dalam sebagian hadis itu ketika Allah Subhanahu Wa Taala ridho kepada hambanya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan jadi matanya. Maksudnya matanya akan melihat kebaikan, akan menjadi tangannya yang dia memegang sesuatu. Maksudnya apa? Dia melakukan seluruh perbuatan tubuhnya itu semuanya diridhoi oleh Allah. Gitu ketika orang itu mencari keridhaan Allah. Tapi ketika dia beramal bukan cari keridhaan Allah kayak tadi sedekah, enggak karena Allah, maka itu semua enggak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita di pondok gini, kita di pondok bagaimana memperbaiki akhlak yang pertama. Ketika akhlak kita baik dengan Al-Quran, ketika akhlak kita baik dengan Ahlul Quran, dengan pembawa Al-Quran, maka itu cukup untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika kita ini cerdas, meskipun cerdasnya bagaimana, cepat masuk halamannya, hafalannya, tapi ketika dia enggak adab dengan Al-Quran, maka lambat laun Al-Quran akan melupakannya. Maka masyhur dalam beberapa hadis disebutkan ceritanya apa? Ceritanya siapa? Ceritanya surah Al-Mulk. Ceritanya surah Al-Mulk apa? Ada orang yang kesenangannya baca surah Al-Mulk. Tahu tak Al-Mulk? Tabarakalladzi biyadihil mulk. Kesenangannya setiap malam baca surah Al-Mulk. Dia bukan hafid Al-Quran, cuma hafid Al-Mulk. Hafid Al-Mulk. Tapi kesenangannya dia baca setiap malam. Maka ketika dia meninggal dunia, karena Al-Quran itu ada di hatinya, terutamanya surah Al-Mulk ada di hatinya, selalu dibaca setiap malam. Maka ketika di akhirat, ketika datang malaikat makin nanya, siapa ini katanya? Ternyata ada surah Al-Mulk yang menyerupai seseorang. Kenapa? Dia sendiri tanya, kenapa kau di sini sampingnya? Saya ini sahibnya. Siapa sahibnya? Saya ini adalah Al-Mulk. Saya ini sahibku yang selalu ada di hatinya si bulan ini. Sehingga ketika dia mau diasap dia takut. Ada surah Al-Mulk yang mensyafaatinya, melindunginya. Satu surah jangankan, satu surah saja Al-Mulk saja, ketika ada di hatinya surah Al-Mulk ini cukup untuk meredam siksa daripada siksa kubur. Bagaimana kalau lebih daripada satu surah? Bagaimana kalau satu juz di hatinya? Bagaimana kalau 2 juz di hatinya? 2 juz di hatinya betul-betul diamalkan, betul-betul dijaga setiap hari, maka 2 juz itu ketika nanti dia dikubur akan membantunya nanti dari siksa kubur. Bagaimana kalau 30 juz? Lebih bagus lagi. Makanya menghafal itu bagaimana diusahakan hafalan itu masuk di hati. Ya, insyaallah. Ada benarnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kesalahannya datang dari diri saya sendiri. Ada kita tutup majelis ini dengan doa kita majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.